Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Salsabila Iqlila Fairuzana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa pada channel YouTube ini dan membagi ilmu yang bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah kita untuk kehidupan yang akan datang. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan atas kehadiran baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, Kakak Salsa akan memberikan satu tips untuk menghilangkan rasa lelah di dalam kehidupan kita. Kata lelah pasti tidak pernah jauh dari diri kita. Tapi lelah yang seperti apa sampai membutuhkan obat yang luar biasa? Lelah itu banyak tipenya loh ya. Ada yang lelah karena fisik, tetapi lelah fisik ini bisa kita obati dengan cara tidur atau refreshing dengan beristirahat. Namun lelah hati apakah bisa juga diobati dengan seperti itu, atau justru ada cara dan triknya juga? Maka simaklah penjelasan pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman masih berada di channel ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar aku bisa terus semangat untuk menebar kebaikan. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like and share sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat sebagai istirahat terbaik. Kenapa sih sholat itu dikatakan sebagai istirahat terbaik? Karena sholat itu bisa menenangkan hati kita, dimana ketika hati kita tenang berarti kita selalu menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memperlihatkan diri kita yang sedang susah ataupun meminta bantuan terhadap orang lain. Karena sejatinya sebaik-baiknya pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita berbicara tentang sirah nabawiyah. Ketika itu baginda tercinta Nabi Muhammad SAW benar-benar berada di fase yang sangat lelah. Dan menurut riwayat, masa lelahnya Nabi ini melebihi masa terhentinya wahyu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam channel YouTube Salsabila Iqlila Fairuzana tentang surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah. Pada keadaan ini Nabi Muhammad SAW sangat-sangat merasakan lelah yang tidak hanya lelah fisik, namun lelah batin, lelah jiwa. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada waktu itu orang-orang kafir yang berada di daerah Mekah itu menolak dakwahnya Nabi. Menolak dakwahnya Nabi bukan hanya sekedar cibiran, akan tetapi mereka melempar Nabi dengan batu, melempar Nabi dengan kotoran. Bahkan mereka pun mengusir jamaahnya Nabi. Karena kelelahan itu Nabi Muhammad SAW sampai bingung, apa yang harus aku lakukan? Apakah seberat ini ya Allah? Akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah Siti Khadijah. Kemudian Nabi mencurhatkan isi hatinya kepada Siti Khadijah. Sehingga Siti Khadijah berkata kepada Nabi, "Wahai suamiku, tidurlah sejenak. Niscaya akan ada pertolongan yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan kemudian disinilah puncaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Muzammil kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan kemudian Allah membuka surah ini dengan kata Ya ayyuhal muzammil. Seolah-olah Allah itu mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya, wahai Muhammad, ketika kamu membutuhkan sebuah pertolongan, membutuhkan sebuah bantuan dariku, maka datanglah kepadaku. Karena ketika kita bahas dari segi bahasa, muzammil itu berasal dari kata zumala, di mana kata zumala ini menunjukkan sesuatu yang akan memberikan ketenangan, kenyamanan
serta di dalamnya itu ada unsur kebahagiaannya. Maka Allah lanjutkan dengan ayat kedua, qumil laila illa qalila. Maka bangunlah di malam hari walaupun cuma sebentar. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Walaupun di 1/2 malam, di 1/3, yang intinya bangun pada malam hari. Dan di malam hari inilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Karena sejatinya jarak antara Khalik dengan makhluk itu hanyalah doa. Maka barang siapa yang bisa mencurahkan keinginannya kepada Allah, yang bisa bercerita tentang apa yang diinginkan kepada Allah, niscaya tidak akan sulit bagi Allah untuk mengabulkan segala permintaannya. Sehingga banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah yang didatangkan kepada ahli tahajud. Dan sebagaimana ayat selanjutnya, auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Dan sempurna sekali ketika kita bisa bangun di malam hari dan kemudian kita juga membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, menikmati setiap bacaan Al-Quran kita, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dalam diri kita. Maka pada surah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya telah mengisyaratkan kepada manusia bahwasanya persoalan hidupmu yang sangat mudah aku selesaikan, pasti akan aku selesaikan ketika sudah datang waktunya. Tetapi jangan lupa juga kita sebagai manusia harus tetap bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar segala persoalan di dalam kehidupan kita ini selesai. Karena sejatinya sholat itu adalah istirahat terbaik. Karena dengan sholat batin kita bisa tenang, hati kita bisa tenang, sehingga kita tidak perlu merasakan lelah yang luar biasa. Karena sejatinya hati itu adalah kunci dari segala hal. Karena di dalam hati juga Allah bisa mengetahui apa dan sebagaimana sejatinya tingkat level kita sebagai makhluk. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Dan hati ini juga memiliki penyakit yang luar biasa apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Karena sifat hasad, iri, dengki, ria itu bersumber dari hati. Maka teman-teman yang berbahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, sebelum kita melangkah kepada jenjang yang lebih tinggi, berusahalah untuk selalu mengelola hati kita. Agar kita tidak mudah untuk menghina orang lain, tidak mudah untuk mengatakan orang lain itu A, B, C, D, E, dan segala macamnya. Caranya adalah kelola hati kita dengan baik. Perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak sholat, karena sholat itu adalah kunci dari segalanya. Karena sholat adalah tiang agama, sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan senantiasa selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunaikan kewajiban kita kepada pencipta kita agar Allah bisa mengabulkan dan mewujudkan segala keinginan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.